Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali di ibadah doa. Pada kesempatan ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan, dan kita akan belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan yang akan membekali kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan penuh semangat. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kami boleh ada di dalam penyembahan dan doa yang Tuhan pertemukan melalui online. Kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Dan mari Tuhan yang bawa kami untuk kami boleh mengalami Engkau setiap saat dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, mari pimpin kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk hati kami, pikiran kami sepenuhnya, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menjamah, yang menguasai setiap hidup kami, sehingga Tuhan boleh nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami semua. Terlepas dari segala keadaan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, iman, serta pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir, dan mari Tuhan bawa kami sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan melanjutkan dengan doa dan penyembahan di tempat kita masing-masing. Dan sebelum itu mari kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan membekali kita untuk kita melangkah di tahun yang baru ini. Pada kesempatan sore hari ini, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, saya memberikan satu tema, yaitu kesehatan tubuh Kristus. Kesehatan tubuh Kristus. Kalau kita berbicara tentang kesehatan jasmani, ya, tubuh jasmani kita seringkali sangat memperhatikan, kita selalu konsen dengan segala sesuatu yang bersifat baik untuk kesehatan secara tubuh jasmani kita. Ya, seringkali kita akan berusaha untuk hidup dengan sehat sebisa mungkin, untuk bisa apa? Untuk bisa bagaimana tubuh kita bisa terus mengalami kesehatan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, kita terhindar dari sakit secara tubuh, secara fisik, dan kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan dengan baik. Dan kalau itu berbicara tentang kesehatan tubuh jasmani, kita begitu sangat memperhatikan. Kita juga perlu memperhatikan kesehatan tubuh secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesehatan tubuh secara rohani sangat penting untuk kita perhatikan. Secara khusus kesehatan tubuh Kristus. Karena apa? Karena kesehatan tubuh Kristus ini adalah sangat diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan bagaimana ketika anggota tubuhnya semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat berfungsi dengan baik, sehingga rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas setiap anggota-anggota tubuhnya ini dapat maksimal di dalam pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian: Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia,
tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca baru saja, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita melihat bagaimana hubungan jemaat Filipi dengan Paulus, mereka ini adalah jemaat yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah jemaat yang dekat dan mengasihi Paulus. Jemaat Filipi dikenal sebagai jemaat yang aktif di dalam pelayanan pekabaran Injil. Tetapi sayangnya di antara mereka terjebak di dalam satu masalah, yaitu perselisihan di antara mereka. Karena itu Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat Filipi dan juga secara tidak langsung untuk kita semua menjadi satu pembelajaran bagaimana tubuh Kristus itu dapat selalu sehat. Bagaimana kesehatan tubuh Kristus itu dapat terus terjadi di dalam kehidupan gerejanya, kehidupan tubuh Kristus. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kesehatan tubuh Kristus dapat terus dijaga apabila kita hidup dalam kesehatian, ya. Apabila hidup di dalam kesehatian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, di situ Paulus menggambarkan bahwa kita adalah seperti satu tubuh, ya, satu tubuh Kristus yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sekalipun memiliki tugas, memiliki fungsi yang berbeda, tetapi kita saling berkaitan satu sama lain. Ya, seperti tubuh kita secara jasmani ini. Ya, kita bisa melihat ada banyak bagian di dalam tubuh kita yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, tangan memiliki fungsi, ya, yang berbeda dengan mata. Ya, mata memiliki fungsi yang berbeda dengan kaki. Kaki memiliki fungsi yang berbeda dengan telinga dan lain sebagainya. Dan semuanya itu juga apa yang terlihat di dalam tubuh secara fisik juga memiliki fungsi yang berbeda dengan apa yang ada di dalam tubuh, ya, yang tidak terlihat. Ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Jantung memiliki fungsi yang berbeda dengan hati. Hati memiliki fungsi yang berbeda dengan usus dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, meskipun berbeda-beda, memiliki fungsi yang sama, memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan dan semuanya adalah sama-sama pentingnya, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama pentingnya dan tidak ada salah satu yang jauh lebih penting daripada yang lain. Dan di sini kita bisa melihat kalau tubuh secara jasmani, anggota tubuh secara jasmani itu
adalah tubuh yang sehat selalu memiliki ciri-ciri, yaitu bahwa tubuh itu semua anggota tubuhnya dapat berfungsi dengan baik. Ya. Semua anggota tubuhnya dapat berfungsi dengan baik, itu baru dikatakan tubuhnya adalah tubuh yang sehat. Kalau misalnya kita memiliki anggota tubuh kita salah satunya yang tidak berfungsi dengan baik, misalnya ya mata kita pada waktu baru bangun, ya mata kita kok sangat sakit, ya kita tidak dapat melihat dengan jelas, dengan terang seperti biasanya, maka kita segera pergi ke klinik atau ke rumah sakit untuk memeriksakan. Karena apa? Karena mata kita pada saat itu sedang tidak sehat. Mungkin juga anggota tubuh kita yang lain, tangan kita misalnya, tangan kita pada saat tidak dapat berfungsi dengan baik, maka kita segera ambil tindakan sebisa mungkin ya ke tempat klinik atau ke tempat yang dapat menyembuhkan sakit di tangan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita saja secara jasmani memperhatikan tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik, maka kesehatan tubuh Kristus itu juga dapat dilihat apakah anggota-anggota tubuh Kristus itu semuanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, semuanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Dan apabila tubuh yang sehat, maka semua anggota tubuh Kristus harus memiliki fungsi yang baik. Semuanya harus dapat berfungsi dengan baik. Sekalipun Tuhan mempercayakan kepada kita fungsi yang berbeda-beda, ya. Tetapi semuanya harus dapat berfungsi, semua harus dapat berjalan dengan baik. Ada di antara kita yang mungkin diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani di dalam pujian dan penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga ada di antara kita yang lain yang Tuhan percayakan di dalam fungsi yang berbeda, yaitu berdoa, ya, sekalipun kita tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi kita begitu sangat digerakkan oleh Tuhan untuk selalu mendukung di dalam doa, di dalam pekerjaan Tuhan. Ada mungkin di antara kita yang Tuhan percayakan untuk selalu dapat menceritakan, bersaksi kepada setiap orang-orang yang ada di sekitarnya, menceritakan tentang bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Atau mungkin di antara kita Tuhan percayakan untuk memiliki harta atau mungkin sesuatu yang bersifat materi yang dapat kita pergunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah fungsi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan apabila semua anggota tubuh Kristus dapat berfungsi dengan baik, semuanya dapat berjalan dengan baik, maka tubuh Kristus ini adalah tubuh yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Tubuh Kristus ini adalah tubuh yang sehat. Tetapi meskipun berbeda-beda, ya, fungsinya antara satu dengan yang lainnya tidak sama, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama. Ya, kita saja dapat bergerak semuanya karena apa? Karena mengikuti perintah dari pikiran. Misalnya mulut kita dapat berbicara, semuanya diawali dari pikiran. Kita dapat berjalan, semuanya diawali dari pikiran. Ya, sekalipun fungsi tubuh kita secara jasmani adalah berbeda-beda, tetapi semuanya sehati, semuanya ada di dalam satu tujuan yang sama, yaitu mengikuti perintah dari pikiran kita. Karena itu di dalam tubuh Kristus pun, kita sekalipun dipercaya oleh Tuhan dengan fungsi yang berbeda-beda di dalam pelayanan, tetapi kita harus memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengikuti perintah Sang Kepala,
tubuh itu, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk sehati, sepikir di dalam Tuhan. Ya. Sehati dan sepikir ini kalau di dalam bahasa Yunani adalah proneo. Ini berbicara tentang kesatuan pemikiran, kesatuan hati, ya, kesatuan tujuan, memiliki satu visi, memiliki satu komitmen di dalam Kristus. Dan inilah yang harus kita miliki untuk semua anggota tubuh Kristus. Apabila tubuh Kristus adalah anggotanya adalah anggota yang sehat, maka kita harus pastikan bahwa semua kita adalah menjalankan fungsi yang Tuhan percayakan dengan baik, dan semuanya harus ada di dalam satu tujuan yang sama, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, di situ disebutkan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita diminta untuk kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama memiliki sikap hati, perasaan, pikiran yang harus sama seperti sikap hati Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, sikap hati yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Ayat selanjutnya dikatakan, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, sikap hati apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus? Yaitu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ya di dalam kesetaraannya dengan Allah ya, Dia adalah pribadi yang ilahi, yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Dia adalah pribadi ilahi yang layak untuk menerima segala pengagungan yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Tuhan Yesus memilih untuk merendahkan dirinya, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba untuk menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa sikap hati dan pikiran Tuhan Yesus Kristus adalah memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya. Tuhan Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Yesus saja yang agung, Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Sang Kepala memberikan satu teladan kerendahan hati yang luar biasa. Maka kita semua anggota-anggota tubuhnya harus memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita diajar untuk kita memiliki sikap yang tidak memandang diri kita lebih hebat daripada yang lain. Kita tidak menganggap orang lain di sekitar kita lebih rendah, lebih buruk daripada kita. Tetapi kita memiliki kerendahan hati, kita mengarahkan tujuan pada kemuliaan Tuhan. Kita mengarahkan tujuan pada pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita semua, bagaimana kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu ditunjukkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini. Bukan untuk mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah dapat dinyatakan di dunia. Untuk pekabaran Injil dapat dinyatakan kepada setiap orang. Untuk supaya kita semua orang-orang yang berdosa dapat diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus menjadi tujuan yang kita harus pegang dengan baik. Tujuan yang sama yang harus kita miliki di dalam satu tubuh Kristus. Yaitu bagaimana pelayanan kita, pekerjaan kita
semuanya kita lakukan bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Bagaimana pelayanan yang kita lakukan bukan untuk mencari pujian untuk kita sendiri, tetapi bagaimana Injil dapat dikabarkan, bagaimana setiap orang dapat mengenal Kristus Yesus, mengenal Injil di dalam kehidupannya, sehingga kita semua dapat memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus kita miliki. Tujuan yang sama, visi yang sama. Bagaimana kita dapat memiliki satu komitmen untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya, apa sih pentingnya bersehati? Mengapa Tuhan mau kita bersehati? Dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Tuhan Yesus sampaikan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu menaruh perhatian kepada orang-orang yang bersehati. Tuhan begitu menaruh perhatian kepada orang-orang yang bersepakat di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa apapun yang diminta oleh orang-orang yang bersehati di dalam Tuhan akan dikabulkan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu memperhatikan orang-orang yang bersehati di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki satu visi, orang-orang yang memiliki satu komitmen, orang-orang memiliki satu tujuan di dalam Tuhan. Bahwa orang yang memiliki sikap hati seperti itu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang memiliki komitmen yang sama. Bapak Ibu Saudara, lalu mungkin kita bertanya, apakah ketika kita bersepakat semuanya adalah permintaan kita adalah permintaan yang selalu baik kepada Tuhan? Ya, bagaimana kalau misalnya kita bersepakat untuk melakukan yang tidak berkenan? Jikalau ada seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bahwa orang yang bersehati, orang yang bersepakat di dalam Tuhan, orang yang memiliki satu tujuan, satu komitmen untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, maka tidak akan pernah timbul di dalam pikirannya, tidak akan pernah timbul di dalam keinginan-keinginannya yang jahat. Tidak ada permintaan-permintaan yang negatif yang akan disampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena saling memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana kehidupan kita semuanya dapat mempermuliakan Tuhan. Saya kira segala permintaan orang yang memiliki tujuan untuk mempermuliakan Tuhan adalah permintaan-permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita memiliki tujuan yang sama. Penting untuk kita memiliki satu visi yang sama. Jangan pernah kita memiliki kepentingan-kepentingan diri sendiri, karena itu sangat merusak kesehatan tubuh Kristus. Kita bisa bayangkan saja, ya, anggota tubuh kita salah satunya mementingkan dirinya sendiri, ya. Maka bagian tubuh kita yang lain juga akan menderita. Bagian tubuh yang lain juga mengalami tubuh yang tidak sehat. Tubuh Kristus yang sehat juga harus dimiliki apabila kita tidak saling mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak saling mementingkan kelompok-kelompok, tetapi kita memiliki satu visi yang sama, bagaimana Sang Kepala yang harus kita
dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita kepercayaan masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan rindu di dalam kehidupan kita dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi kepercayaan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita semuanya dapat mempermuliakan Tuhan. Saya kira itu adalah tubuh Kristus yang sehat, yang siap untuk menjalankan fungsi, yaitu menjadi berkat, menjadi terang, menggarami dunia ini, menjadi dampak yang baik, sehingga Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita untuk kita berdoa, ya kita bersehati, kita memiliki satu tujuan yang sama, bagaimana di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam pelayanan kita di gereja ataupun pekerjaan kita di tempat kita masing-masing, semuanya adalah dapat menjadi berkat, semuanya dapat mempermuliakan Tuhan. Dan saya rindu kita memiliki satu komitmen yang sama. Karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan terus memberikan kesatuan di dalam hati kita. Tuhan terus mengingatkan kita untuk kita memiliki satu tujuan yang sama. Bagaimana Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, Tuhan Yesus saja yang diagungkan. Bagaimana kabar Injil saja yang boleh disampaikan kepada setiap orang, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mendirikan gerejanya bukan tidak ada rencana Bapak Ibu Saudara, tetapi semuanya ada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam setiap gerejanya, ya, setiap anggota-anggota tubuhnya, yaitu dapat menjadi berkat, yaitu dapat mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya Tuhan yang akan terus menyertai kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Engkau sudah berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk kami boleh menjalankan fungsi dengan baik, sebagaimana kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang Tuhan percayakan dengan fungsi masing-masing, sehingga mampukan kami untuk dapat menjalankan fungsi sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang sehat, anggota-anggota tubuhmu yang berfungsi dengan baik, dan masing-masing di antara kami tidak memiliki kepentingan pribadi Tuhan untuk mempermuliakan diri kami sendiri, tetapi kami memiliki satu komitmen yang sama, satu tujuan yang sama, bagaimana Tuhan Yesus saja yang senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat terus menjadi tubuh Kristus yang dapat Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami sangat merindukan bagaimana tubuh Kristus di Banyuwangi ini, di Rogo Jambi ini adalah tubuh Kristus yang sehat, tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik, tubuh Kristus yang Tuhan boleh pakai dengan maksimal, sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan melihat ada di antara kami hari-hari ini memiliki, oh Tuhan, keadaan hubungan yang tidak sehat, yang oh Tuhan mungkin ada di antara kami sedang mengalami satu perselisihan satu dengan yang lain, kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melimpah menyertai kami. Jangan biarkan terjadi satu perselisihan di antara anggota tubuh-Mu Tuhan,
tetapi biarlah di antara kami semuanya memiliki semangat yang sama, memiliki Tuhan tujuan, memiliki visi yang sama untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan boleh pakai setiap kami semua untuk mempermuliakan nama-Mu, dan kami rindu Tuhan juga memberkati gereja-Mu, baik di Rogo Jampi, di Banyuwangi. Tuhan boleh pakai gereja-Mu ini dengan maksimal. Tuhan boleh terus tumbuhkan menjadi tubuh Kristus yang berdampak, yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah kami yang hidup. Tuhanlah Sang Kepala yang memimpin kami semua, dan kami rindu untuk terus dipimpin oleh Engkau Tuhan. Jangan biarkan segala tipu muslihat iblis, jangan biarkan segala arus dunia ini menyeret kami untuk jauh dari Engkau. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang terus menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga hati kami terus terarah kepada Tuhan, pikiran kami terus terarah kepada Tuhan, dan kehidupan kami yang kami jalani terus terarah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami percaya berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan untuk doa-doa kami yang lain, penyembahan kami juga yang akan kami jalani di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk firman-Mu, bila Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri untuk perenungan firman ini. Kiranya damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus terus menyertai kami semua dimanapun kami berada. Dan mari Tuhan yang terus memakai setiap kami untuk kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.